kita adalah dalam rangka baptisan kudus. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan menjadi bagian yang menjadi pergumulan di dalam sikap iman Kristen kita. Ada dua sakramen yang penting di dalam baptisan, di dalam iman Kristen. Pertama adalah orang yang baptisan kudus, sudah dibaptis, dia menyatakan, kemudian ikuti pernyataan iman kepada Tuhan ataupun sidi, lalu nanti pada waktu dia sudah menerima baptis dan sidi, dia boleh mengikuti sakramen kedua, yaitu perjamuan kudus. Ya, di dalam Katolik ada beberapa sakramen, ada 7 sakramen, perbedaan-perbedaan prinsipil, tidak terlalu ketat dan bisa diperdebatkan ruangnya. Tetapi kita mengenal 2 sakramen itu, jadi kalau ada perbedaan, saudara tidak usah terlalu bingung. Ya. Kemudian saudara kekasih, ini gimana? Ya. Akar kata dari baptis itu di dalam Yunani adalah baptizo. Ya. Nah kemudian saudara, baptizo itu sendiri berarti apa? Mencelupkan atau menenggelamkan atau menyelamkan. Itu bisa saudara baca dalam Matius 26 ayat 23. Tetapi yang kedua, baptizo juga berarti membersihkan diri, ya, upacara pentahiran atau memercikan. Tapi baptizo juga bisa berarti membasuh tangan, ya. Orang Israel dibaptis dalam air tetapi tidak ada yang tenggelam, ya. Baptizo juga bisa berarti berbagai macam persembahan, basuhan darah yang dipercikan, ya, memerciki atau diperciki. Jadi kata baptizo itu sendiri memiliki makna yang banyak. Dalam pemakaian bahasa Yunani sehari-hari di waktu lampau, bahkan ada 7 kata yang akar katanya semua pakai kata baptizo. Sehingga di dalam Alkitab, baptizo tidak menunjuk kepada satu metode, apakah selam ataukah percik. Ya, tidak ada metode itu di dalam Alkitab. Bahwa di kemudian hari gereja memperributkan caranya, itu lebih kepada sikap gereja masing-masing. Tetapi kalau kita belajar Alkitab, bisa membasuh tangan, mencuci, memerciki, menenggelamkan. Kalau orang berkata baptizo artinya menenggelamkan, artinya dia tidak memahami betul apa yang dikatakan Alkitab. Ya, kata baptizo dipakai berulang-ulang. Ya. Kemudian saudara yang kekasih, pemaknaan baptisan ini menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana kemudian di dalam baptisan, pertama, kisah Batranu dan orang percaya dikatakan begini, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Yang dimaksud bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan oleh Yesus Kristus. Sehingga penggambaran di dalam kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah melakukan baptisan dengan caranya yang luar biasa untuk memurnikan hatimu, bukan badanmu. Sehingga tidak ada air yang terlalu banyak bisa membersihkan kamu dari dosa. Tidak ada itu. Atau air itu terlalu sedikit sehingga dosamu kurang bersih. Bedakan mana makna ritual dan mana makna spiritual. Kalau di dalam orang Israel, mereka melakukan masih tenggelam dalam makna ritual karena belum memahami apa yang disebut perjanjian baru yang digenapi di dalam darah Kristus. Karena itu orang Israel melakukan pentahiran. Perempuan yang datang bulan harus mandi di air pancuran, air yang mengalir dan terbuang. Tidak boleh air di kolam. Karena simbolnya kotor sudah di situ, lalu kolamnya kotor, dia tetap kotor. Ijazah simbol. Makanya Musa selalu mengingatkan orang Israel, kamu jangan hanya disunat lahiriah, tetapi hati dan pikiran. Nah, saya pikir ini harus hati-hati sekali orang Kristen sehingga tidak terjebak di dalam pemahaman seperti itu. Nah, karena itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi menggambarkan sebagai satu peristiwa baptisan. Kemudian bagaimana perjanjian Nuh yang melibatkan seluruh keluarga Nuh, memisahkan keluarga Nuh dengan orang yang tidak percaya, yang dihukum di air bah oleh Tuhan, sementara keluarga Nuh justru diselamatkan dari air bah. Pemisahan itu membuat mereka dibaptiskan, terpisah dari tidak sama dengan. Sehingga peristiwa Nuh justru di atas air, orang yang di bawah air itu justru mati dan tenggelam, karena bukan soal airnya. Ya. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Jadi kita untuk melihat dan memahami apa yang dimaksud Alkitab ini sangat penting. Perjanjian dengan Abraham menarik, saudara. Ya. Itu melibatkan anak-anak bayi usia 8 hari.
Maka Allah berkata kepada Abraham, aku akan membuat perjanjian denganmu dan seisi rumahmu. Sekarang kau harus menyunat semua orang di dalam rumahmu mulai umur 8 hari. Waktu itu Abraham sendiri sudah puluhan tahun. Lalu yang 8 hari disunat, yang besar juga disunat. Semua disunat. Nah, oleh karena itu, ini membedakan keluarga sejati Abraham dengan bukan Abraham. Sehingga setiap orang yang ada bersama dengan dia, entah pembantunya, entah hambanya, itu juga harus disunat semuanya. Ya, seluruh milik kepunyaannya. Nah, jadi ini memisahkan Abraham dari bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga keluarga Abraham adalah keluarga yang dipilih. Ada identifikasi. Ya. Mana yang ya, mana yang tidak. Nah, baptisan adalah satu sikap yang diambil orang tua, mengidentifikasi diri bahwa saya adalah orang yang mengenal Tuhan. Begitulah tiap anak yang sudah dibaptis di sini menyatakan imannya kepada jemaat, sehingga dia menjadi bagian daripada kehidupan berjemaat, dan dia berhak dan boleh mengikuti sakramen baptisan kudus. Sehingga perjamuan kudus bukan sekedar pertanyaan, bolehkah orang sudah dibaptis apa belum? Bolehkah anak kecil atau orang gede? Oh, Tuhan bilang anak kecil datang. Saudara-saudara, ini konteksnya bumi langit bedanya. Anak kecil datang untuk diberkati, sama seperti anak kita bawa ke sekolah minggu. Tapi bukan sakramen itu. Sakramen adalah pernyataan sikap mengikat diri. Sakramen itu adalah dalam bahasa Latin menunjukkan sikap militer dengan kata sumpahnya. Dia akan setia kepada apa yang dilayaninya. Nah, begitulah setiap orang sudah sakramen baptisan kudus itu sebetulnya menyatakan dirinya terikat dengan setia. Apapun terjadi, dia tidak akan lari dari iman itu. Itu sakramen. Nah, makanya perlu satu kehati-hatian. Tentu orang yang sudah mengaku iman itulah yang berhak untuk menerima sakramen itu. Yang sudah disakramen dengan baptisan kudus berhak menerima sakramen perjamuan kudus. Nah, ini menjadi bagian yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, oleh karena itu kita juga melihat bagaimana perjanjian Abraham yang tadi melibatkan anak-anak, maka sunat itu digenapi dalam keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Di mana orang percaya dibaptis di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Baptisan adalah janji kasih karunia Allah, bukan tindakan manusia. Ya, jadi harus diperhatikan. Ya, itu adalah tindakan kasih karunia Allah. Saya berjanji akan menjadikan engkau anakku. Sunat semua yang berumur 8 hari. Nah, berarti kita menyunat umur 8 hari. Itu kan janji Tuhan kepada manusia, bukan inisiatif manusia terhadap Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Jangan bilang, anak kecil kan kalau dibaptis nggak ngerti, Pak. Lah yang umur 8 hari disunat. Boro-boro ngerti, manggil mama juga belum. Itu milik Tuhan, bukan milikmu. Baptisan itu bukan tindakanmu menggapai Tuhan. Tuhan datang kepadamu. Jadi saya pikir ini perlu sekali untuk membedakan apa yang dimaksud pemahaman psikologi dan apa yang dimaksud dengan pemahaman teologi. Dalam psikologi, usiamu akan membuat ukuran kamu sudah bisa bertanggung jawab apa tidak. Dalam psikologi, orang gila yang sudah sakit parah kejiwaan lalu membunuh seseorang belum tentu bisa dituntut kalau betul-betul terbukti kegilaannya yang parah. Sehingga dia membunuh karena kegilaan tanpa sadar. Itu psikologi. Dalam teologi, kalau mau gila nggak gila pun dosa tetap dosa. Membunuh dosa. Tidak ada dikatakan jangan membunuh karena membunuh dosa kecuali kamu gila. Tidak ada yang itu. Sehingga kita tidak perlu membuktikan kita gila atau tidak. Sayangnya orang Kristen mendowngrade kualitas teologi yang tinggi jebul masuk ke dalam psikologi. Sehingga tindakan-tindakan diukur dari tindakan-tindakan pikiran manusia. Jadi umur 8 hari disunat, mana ada yang ngerti. Tapi darah yang tertumpah menjadi simbol janji dengan Allah. Nah, darah itu nanti digenapi oleh darah Yesus Kristus, bukan darah kita lagi. Karena sudah digenapi oleh darah Kristus, kamu tidak perlu disunat, darah tidak perlu tertumpah. Kamu tapi terikat kepada kematiannya di atas kayu salib. Sehingga itulah dikatakan, saudara, bagaimana di dalam keterikatan itu kita menyatu dengan dia, dibaptis di dalam kematiannya. Maka jika engkau rindu anakmu menjadi anak yang di dalam Tuhan, bawalah dia untuk dibaptis. Tetapi kau tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawabmu sebagai orang percaya, orang beriman.
Karena barang siapa menyesatkan anak ini, aku akan menjadi lawannya. Itu kalimat Tuhan. Panggilan bagi orang tua menjadi role model bagi anak-anak, supaya anak-anak itu hidup berkenan kepada Tuhan. Masa ada orang tua di antara kita yang tidak suka anaknya jadi baik? Kan ngomong kosong. Untuk apa kita sekolahkan mereka? Untuk apa kita biayai? Supaya mereka hidup menjadi orang yang benar dan baik. Tapi jangan minta mereka menjadi orang benar dan baik jikalau kita sendiri tidak benar dan baik. Saya pikir ini menjadi satu gugatan penting dalam kehidupan ini. Nah, istilah kata baptisan tadi tidak sekedar basah atau kena air tadi. Orang-orang Israel yang ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka di tengah laut oleh Tuhan, tongkat Musa dipakai membelah air, lalu mereka lewat. Maka kita mengatakan apa? Memisahkan orang Israel. Bahkan dikatakan mereka di dalam laut itu telah dibaptis. Ya, jadi kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus 10, Paulus dengan tegas menunjuk peristiwa itu sebagai satu peristiwa di mana orang-orang Israel itu dibaptis. Ya, 1 Korintus 10 ayat 2 dikatakan apa? Ya. Oleh karena itu ketika mereka dibawa perjalanan, mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Karena ada tiang awan yang menyertai mereka, mereka lewat laut. Padahal waktu lewat laut, lautnya terbelah dua. Otomatis mereka jangankan basah kuyup, setetes pun tidak. Maka mereka lewat dari sana. Lalu orang-orang Mesir mengejar, justru mati di laut yang membaptis orang Israel tanpa basah. Makanya kita mesti memahami dulu dari konteks PL terus historinya. Kita nggak bisa main debu-debu klok, main muncul aja di permukaan tanpa pernah tahu berdasar. Nah, saya tidak berharap orang Kristen, orang tua khususnya di gereja ini membaptis anaknya, lalu menolong mereka dan mereka bisa sidi, tapi tidak pernah mengajar anak. Demi Tuhan ini dulu. Tidak ada guna baptisan ini. Imanlah yang bekerja di sini. Maka sikap iman yang menjadi penting di sini. Bukan berapa mengertinya. Tidak akan ada manusia sampai tua. Saya pendeta, mana saya bisa mengerti Allah sepenuhnya? Kalau tunggu ngerti Allah dulu, mengenal Allah dulu, ya kita nggak pernah dibaptis-baptis sampai mati. Karena kita percaya kepada Dia dengan iman kita, bukan dengan otak kita. I believe because that I know Him. Bukan karena saya tahu Dia lalu saya percaya. No. Sebalik. Karena aku percaya, aku tahu siapa Dia. Nah, ini harus menjadi semangat di dalam prinsip kekristenan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita harus betul-betul tahu. Nah, karena itu makna baptisan adalah dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah. Yang kedua, melambangkan pembasuhan dosa. Yang ketiga, pembaharuan oleh Roh Kudus dan titik awal perjalanan iman. Nah, itulah baptisan itu. Karena semua manusia sudah mati, anak-anak pun sudah mati. Maka anak umur 8 hari itu disunat karena dianggap pada waktu itu seluruh anggota tubuhnya sudah perfect membentuk, sehingga di situ dia disunat. 8 hari lebih kepada pertimbangan medis. Nanti Yesus umur 12 tahun dijadikan anak Taurat, lalu dibawa lagi ke Bait Allah. Boleh dia beribadah di Bait Allah. Nah, itulah baptis dan sini. Kalau dalam tradisi 8 hari dan 12 tahun. Ya. Tapi kita tidak terikat pada bilangan harinya. Karena sunat 8 hari telah menjadi dibaptis, maka bawalah anak-anak itu untuk dibaptis. Ya. Nah, ini yang menjadi bagian penting untuk kita sadari bersama-sama. Sehingga pembenaran oleh iman bukan kebaikan moral, artinya kita dibenarkan oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Hanya saja kalau betul kamu sudah diberkatinya, sudah dikasihinya, pasti hidupmu sesuai dengan kehendaknya. Simpel ya. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau engkau adalah pohon yang didirikan oleh belas kasihan Allah, maka orang akan lihat buahnya pada hidup. Kalau tidak lihat buahnya, kamu bilang, saya adalah orang percaya Tuhan, saya mengabdi pada Tuhan. Omong kosong. Kalau cuma bilang percaya, setan pun percaya. Bahkan setan gemetar. Karena itu perilaku, etika kita menjadi sangat penting. Sikap hidup kita menjadi sangat penting. Keberanian kita menyatakan kebenaran itu sangat penting. Ya. Karena itu berbeda dari dunia, tidak sama dengan dunia. Itu menjadi gugatan yang paling luar biasa. Membongkar kejahatan, menyatakan kebenaran, pasti mendatangkan permusuhan.
Tapi kalau engkau damai dengan semua orang, ada kemungkinan engkau memang tidak benar. Oh gitu Pak? Yes. Karena engkau oportunis kemana saja oke. Kalau engkau betul-betul berwarna pasti beda. Karena ada yang tidak suka dengan, bukan langsung kelahi, tapi dia rasa ini orang terlalu ekstrim. Apa-apa nggak boleh, ini nggak ini. Nah, jadi kita tidak disukai. Mana ada orang damai dekat dengan orang benar? Itu Mazmur. Orang-orang fasik gelisah bersama dengan orang benar. Suka atau tidak ada konfrontasi. Bukan kau yang menciptakan. Kau bertindak benar, orang tidak benar, tidak suka, tidak rasa nyaman dekat kita. Di mana damai? Damai adalah saya memahami kehendak Allah. Tapi bagi orang tidak percaya kepada Allah, Allah itu adalah perkelahiannya. Tidak ada Allah. Itu kata orang berbahaya. Oh jadi ya anak-anak nanti yang akan di CD, ya dibaptis CD juga hari ini bisa belajar. Kalian menjadi orang-orang yang tidak sekedar lagi apa kata orang di sekitarmu, tapi apa kata Alkitab yang harus kau katakan. Bagaimana sikap hidupmu. Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Kemudian di dalam perjalanan iman, ya sunat itu menjadi dibaptis. Bagaimana? Mari kita lihat coba dulu Kolose pasal yang kedua. Menarik, ini kalimat Paulus ini sebetulnya amat sangat jelas. Cuman saya juga mengerti ya, kenapa orang tidak pernah bisa melihat ini dan belajar dari sini. Ya. Sehingga tidak tahu sebetulnya orang itu dibaptis sejak kapan sih. Clear ya, disunat umur 8 hari. Lalu Kolose 2, 10-11 dikatakan gini. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia ayat 11. Kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Udah disunat dari mana? Dengan sunat Kristus. Gimana? Karena kamu sudah dibaptis di dalam dia. Kamu turut dibangkitkan juga oleh imanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu sebab orang yang disunat bukan lagi seperti keturunan Abraham, tapi disunat oleh Kristus yang darahnya tertumpah. Sehingga sunat itulah di dalam mati darah tertumpah. Kemudian bangkit hari yang ketiga. Disitulah kita terikat, itulah baptis. Mati bersama dengan dia dalam dosa dan hidup bersama dia dalam kebenaran. Lalu orang bilang anak kecil mana ada dosa sih Pak, mana ngerti. Maka celakalah kita orang Kristen kalau bilang semua manusia sudah berdosa. Tidak ada umurmu tanpa dosa. Begitu kau bertanya, anak udah dosa ya? Percayalah kalau anak-anak lahir tanpa dosa, dia lahir pasti ketawa. Hahaha. Dia nangis itu karena dosa ya. Status itu berdosa, maka anak itu dibawa oleh orang yang beriman. Supaya sungguh dia boleh menjadi bagian dalam kehidupan Allah. Nah karena itulah anak-anak yang sudah dibaptis tadi menjadi miliknya Kristus. Orang tua mengajarnya. Dari sejak ulangan sudah diajarkan, Matius pun diajarkan. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Melakukan kehendak Bapa. Maka tugas mengajar itulah menjadi tugas orang tua yang berani membawa anaknya dibaptis. Ajarin dia terus-menerus. Sehingga anak itu belajar, makin mengerti kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Dan mereka harus melakukan apa yang diajarkan kepada mereka, maka mereka hidup berbuah. Itulah Kristen. Jadi waktu kita membawa anak kita dibaptis, kalau baptis saja kan anak-anak, lalu sudah tahu akan ke depan mau apa, tanggung jawab saya. Itu bukan hanya main-main. Ya, dibaptis itu bukan karena besok mau kawin. Pak baptis dulu karena saya mau kawin, surat baptisnya nggak ada. Repot juga. Ya. Ini sulit selamati. Jadi ini yang menjadi bagian penting dari dalam perjalanan hidup kita. Menjadi bagian penting bagaimana kita menjalani dan melakoni. Jadi kita mesti bertanggung jawab pada tindakan iman kita. Semua manusia sudah berdosa. Anak begitu lahir sudah berdosa. Masuk ke bumi yang berdosa. Kalimat Ayub mengingatkan.
Ketika aku datang, ketika aku pulang, tidak bawa apa-apa, datang, pulang juga tidak bawa apa-apa. Nothing, itu dust, itu debu. Itulah manusia berdosa. Ya. Jadi kita mesti mengerti betul, memahami dalam perspektif teologis. Jadi apa yang sudah dikatakan di dalam Kolose tadi menjadi satu bagian yang sangat kuat. Bagaimana Paulus mengkoneksikan antara sunat dengan baptis. Ya. Jadi hati-hati. Jangan pernah berkata, anak-anak mana bisa dibaptis, mereka nggak ngerti apa-apa. Maka saya akan berkata, kau orang tua, bahkan pendetamu sekalipun, termasuk saya Bigman Sirait, sejak kapan bisa mengerti Allah sepenuhnya? Kalau saya ngerti Allah lalu saya ambil tindakan, maka celakalah saya, karena saya lebih besar dari dia. Saya tidak pernah ngerti pelayanan nama dia. Saya layani dia dan banyak kebingungan dalam hidup. Saya terus bergumul untuk makin mengerti dia. Belajarlah Alkitab, mengertilah Alkitab. Dia lebih besar dari kita, bukan? Siapakah engkau hai manusia sehingga engkau menggugat Allah? Saya suka kalimat Paulus. Gugatan itu adalah perilaku orang kafir. Sayangnya gugatan itu sudah masuk ke dalam gereja. Yang gugat justru orang Kristen sendiri, yang tidak lagi bangga akan Allahnya karena tidak mengenal baik Allahnya. Maka Allah pun digugat dan diaturnya. Tapi bajunya Kristen. Mirisnya. Kenapa? Kita gagal sebagai gereja membaptis tapi tidak mengajar. Kita gagal sebagai orang tua membawa anak dibaptis tapi tidak diajar. Itu panggilan kita. Ya, ini kita harus hati-hati. Oleh karena itulah di dalam perjanjian lama, perhatikan, tidak semua yang disunat diselamatkan. Jadi jangan pikir kalau baptis pasti selamat. No. Orang Israel semua disunat dalam perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian. Sebagian mereka sudah disunat sejak zaman Abraham itu. Tapi begitu di padang gurun bengkok-bengkok mereka langsung ditudai itu. Lebih dari 50.000, hampir 10% dari orang Israel dewasa mati di pagut ular di telan. Itu orang disunat semua. Jadi kalau kalian berpikir anak dibaptis lalu masuk surga, saya sudah dibaptis masuk surga, omong kosong besar. Karena baptisan akan menjadi baptisan ketika dia berbuat dalam tindakan iman. Karena baptisan adalah tindakan iman, benih iman, dan benih ini harus tumbuh menjadi tindakan yang terukur dalam tindakan keberiman. Karena iman bukan hanya sebuah konsep mengerti, tetapi melakukan. Ya, jadi pergumulan-pergumulan gini perlu untuk kita terus berjalan ya. Tidak semua yang dibaptis itu diselamatkan. Oleh karena itu, baptis dan sunat itu antara ritual dan spiritual. Kita ritual nanti masih ayat selesai. Tapi sebetulnya yang lebih penting yang tidak terlihat itu spiritual itu. Bagaimana Roh Kudus bekerja pada anak itu. Diberi benih dan orang tua menumbuhkan itu. Gereja menumbuhkan itu lewat sekolah minggu. Karena itulah sekolah minggu bukan kelas pelengkap penderita. Di mana boleh diperlakukan semaunya. Bagaimana mereka belajar? Bagaimana guru-guru pun harus tahu diri. Kalau mau mengajar anak, dia sendiri perlu diajar, itu gawat setengah mati. Maka dia harus belajar. Tapi bukan berarti dia selesai. Dia akan terus belajar. Sehingga anak terus diajar. Dan anak lihat, oh yes. Di rumah aku lihat papa mama Kristen betul. Di gereja aku lihat guru sekolah minggu Kristen betul. Dan anak itu menjadi Kristen yang betul. Ya. Nah oleh karena itu hati-hati. Jangan terjebak ritual, abai pada spiritual. Oleh karena itu saudara, baptisan tanda pertobatan bukan baptisan kasih karunia. Banyak orang yang salah ngerti. Karena dianggapnya baptisan tanda pertobatan. Tampaknya orang tidak bisa memisahkan mana baptisan Yohanes Pembaptis, mana baptisan Yesus Kristus. Bahkan orang di Efesus pun dalam Kisah Rasul ternyata salah. Dan Paulus harus meluruskan kesalahan mereka. Yohanes Pembaptis berkata, datanglah, tunjukkan yang sesuai dengan buah pertobatan. Sehingga mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Tapi Yohanes sendiri sadar, aku jangan bilang baptis dia, membuka tali kasihnya pun aku tidak layak. Karena perintah Kristus padanya, lakukan supaya genap isi kitab suci. Jadi Yohanes terpaksa dalam tanda petik membaptis atas perintah yang dibaptis. Itu satu-satunya di Alkitab. Jangan kalian perintah saya untuk baptis kalian, pasti saya marah.
Satu-satunya dalam sejarah yang dibaptis mengatur yang membaptis itu Yesus. Why? Karena memang Yesus lebih besar dari Yohanes. Dan Yohanes pun tahu diri itu. Sadar betul. Membuka tali kasutnya, aku udah layak. Itu sebab Yesus dibaptis dalam umur 30. Sebagai tanda pertobatan. Dia dibaptis umur 30 loh. Ya, kalau gitu anak muda pun tidak boleh dibaptiskan. Tunggu aja umur 30 kayak Tuhan Yesus ya. Berarti gak kawin-kawin lah umur 30 kan. Belum dibaptis. Kalau mau bilang kayak Yesus sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kenapa 30? Orang juga gak ngerti. Yesus dibaptis umur 31 dengan peraturan dalam kitab bilangan. Pilihlah orang berusia 30 untuk mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Itu menjadi sangat simbolik. Kristus adalah kemah sembahyang itu sendiri. Bait Allah. Maka dia bilang, bukan bait Allah, kubangun dalam tempo 3 hari. Dialah pengerja bait Allah yang sejati, karena dialah bait Allah itu. Dan bait Allah disucikan oleh kematiannya. Dan kita suci bukan karena ke bait Allah atau ke gereja, karena percaya terikat dengan dia, Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ya, Yohanes Pembaptislah baptisan pertobatan. Baptisan Kristus adalah baptisan kasih karunia. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, kaulah dulu udah pulang, buahkan dulu buah yang sesuai dengan pertobatan, baru kau dibaptis di sini. Kalau itu yang kulakukan, kasihan nanti anak-anak ini pulang semuanya. Ulah dulu udah pulang kau. Pas dia jalan, kau juga kobra, mati aku lagi kan. Saya bilang dia beludak, dia bilangnya aku kobra. Samanya kita sama-sama mabuk gitu kan, sama-sama beracun. Itu sebab Yohanes Pembaptis sangat serius dalam hal ini. Jadi kita nggak bisa bikin seenaknya tanpa ngerti. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Maka dia bilang dia yang akan datang itu membaptis kamu dengan roh dan api. Itu siapa? Kristus itu. Simbolnya memang air. Ingat air itu. Ya, kalau dibilang ini air yang sah, berarti air yang di sebelah nanti yang tempat lain kerannya lain pula lagi. Atau jangan-jangan dia pakai aqua, di sini pakai ades, kurang klop imannya. Dan susah kita. Bukan itu simbolnya. Jangan memutlakan yang tidak mutlak, tapi tidak mutlakkan yang mutlak. Itulah kegawatan kita. Sehingga air itu menjadi simbol. Maka disitulah di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yohanes Pembaptis ingat ya, tidak membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau tanda pertobatan itu yang dilakukan. Karena Yohanes Pembaptis adalah produk perjanjian lama. Yesus ke ataslah produk perjanjian baru. Murid-muridnya belum ada, belum diajar itu. Bayangkan kalau Yohanes Pembaptis, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu, lu aku anaknya. Mati dah si Yohanes ya. Karena memang bukan. Itu baptisan pertobatan. Konsep PR. Sesudah Kristus barulah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi harus hati-hati. Jadi membaptis dengan roh, dibaptis dengan roh itulah baptisan yang tidak kelihatan. Saya membaptisan nanti baptis ini, baptis kelihatan. Ya, ritual. Spiritual doa imannya. Supaya dia dibaptis. Nah, roh itulah membaptis dia. Gimana saya tahu? Gimana kita tahu dia sudah dibaptis dalam roh? Gampang. Lihat buahnya. Buah apa? Ya pasti buah roh. Simpel saja kok itu. Adakah kasih sukacita, damai sejahtera dan seterusnya? Terlalu banyak orang ngaku-ngaku sudah dibaptis roh. Tandanya apa? Bahasa roh. Bahasa roh tanda untuk orang tidak beriman. Bukan orang beriman. Dibaptis dalam roh itu orang beriman. Amburadul memang. Itu 1 Korintus 14. Ya kadang-kadang memang saya juga nggak ngerti kenapa kekacauan ini terjadi luar biasa. Tapi akhirnya saya memang mengambil kesimpulan karena kedebilan dan kesombongan orang ketika dia merasa tahu dan tidak lagi mau belajar. Belajarlah terus-menerus. Maka kita akan tahu berapa jauhnya kita dari apa yang Tuhan mau. Karena itu membaptis di dalam roh dan api ada beberapa tafsir. Pertama, ya di dalam kuasa roh, ya pemisahan oleh Yesus Kristus. Sehingga dalam baptisan api itu apa yang dimaksud? Kalau saya lebih memahami gini, ada orang bilang baptisan api sudah terjadi hari Pentakosta. Ya, Yesus sudah naik hari Pentakosta. Tetapi kalau kita melihat first coming to second coming, first coming dia datang dalam damai sejahtera menebus orang dalam roh itu. Second coming dia datang dengan api, memisahkan
mana yang dicintainya dan mana yang bukan. Karena api memang adalah simbol bukan. Maka kepada siapa kita terikat? Jikalau terikat kepada dia, maka api akan menyelamatkan kita. Tapi bagi orang lain itu kehangusan. Ingat air laut. Laut menyelamatkan Israel, membumi hanguskan Mesir. Ingat air bah. Air bah menyelamatkan keluarga Nuh, membumi hanguskan seluruh penduduk. Semua itu ada di Alkitab yang kita mesti belajar pelan dan lihat. Oleh karena itulah disunat dalam perjanjian lama menjadi anak Taurat umur 12 tahun. Ditabiskan sebagai pelayan usia 30 tahun. Di situ dia dibaptis. Ya, oleh Yohanes Pembaptis. Ingat 30 tahun. Ya, tapi karena peraturan bilangan, saudara juga nggak sok-sokan ikut-ikutan. Aku mau benar-benar kayak Yesus. Kalau gitu kita mesti nyari Yohanes Pembaptis. Ya, jangan suruh aku yang baptisin. Karena saya bukan produk PL. Beda konsepnya. Yes. Oleh karena itulah, umur 12 itu ketika anak-anak sudah jadi anak Taurat, maka umur 12 itu ada di mana mereka bisa diapain? Ikut hari raya di Bait Allah. Ada 3 hari raya. Ada raya Paskah atau Pesha, Pentakosta, dan Pondok Daun. Mereka boleh ikut. Itu 3 hari raya besar itu. Yang utama, dan mereka datang. Kalau sudah jadi anak Taurat. Sebelum jadi anak Taurat tidak bisa. Nah itu sebab umur 12 Yesus dibawa ke Bait Allah. Ya, sudah memasuki usia 13, itu 12 sekian bulan. Tank 12, besok udah boleh. Karena besoknya udah 13 kan umurnya istilahnya ya. Jalan 13 kita bilang. Jadi dia boleh ke sana. Maka ikutlah dia ke Bait Allah. Sebelumnya belum boleh ikut. Untuk perayaan itu. Gak bisa masuk ke dalam Bait Allah sebelum umur. Begitulah perjamuan kudus. Sebelum dia di sini nggak bisa. Kapan dia di sini? Ya usia buat 12 ini. Mesti tepat 12 Pak. Kalau lewat 13 sudah expired. Enggak. Ingat, itu adalah hal-hal yang bersifat relatif. Ada orang kenal Kristus umurnya 40, maka dia baptis di umur 40. Tidak mengapa. Orang-orang angkatan pertama yang percaya kepada Yesus adalah orang dewasa. Mana mungkin anak-anak dengar Injil pada waktu itu kan? Orang dewasa dengerin, oh ya aku sadar berdosa, bertobatlah mereka. Maka dikatakan bagi mereka dan anak-anak mereka lah janji. Sehingga yang dewasa bertobat, menerima Tuhan, nangis-nangis, ditebus dosanya, lalu besok dibawalah anaknya kepada Tuhan. Ini anakku Tuhan. Itu loh konsepnya. Oh itu orang dewasa dibaptis. Yang angkatan pertama itu. Belum ada angkatan Kristen namanya kan? Ya bapaknya lah. Umur 8 hari orang disunat. Si Abraham 20 tahun itu. Ya. Saya juga mengerti waktu dia disunat agak susah apa gampang ya. Yang jelas dia sudah tua. Tapi sejak dia disunat, semua yang di rumahnya umur 8 hari. Anak-anaknya, cucunya berikutnya 8 hari semua udah disunat ya. Perhatikan. Kalian ingat Musa sempat mau istrinya marah, kau jadikan aku pengantin berdarah. Karena apa? Dia lupa menyengat anaknya. Dan Tuhan marah kepada dia. Dia terlalu sibuk pelayanan. Lupa apa yang menjadi panggilan keimanan. Makanya serius ya kita memandang itu. Saya harap kita juga memandang baptisan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Mari kita melihat antara sunat dan baptisan di perjanjian lama. Disunat sama dengan dibaptis. Anak Taurat sama dengan sini. Belajar dan melayani sama dengan belajar dan melayani. Terus tidak berhenti. Maka itu anak-anak Israel 0 sampai 5 mereka sekolah di rumah. Sekolah rumah apa? Ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang kali ketika duduk berdiri jalan dimanapun kau ada. Akulah Tuhan Allah. Berulang-ulang. Ya, kita selalu bicara ini dan PowerPoint ini paling selalu saya pakai untuk mau mengingatkan kita terus kenapa seorang dibaptis, kenapa seorang di sini. Ya. Mengapa orang percaya dibaptis? Karena perintah Tuhan Yesus sebagai tanda orang percaya lepas dari dunia.
keterikatan dengan Kristus sebagai wujud tindakan iman dari orang tuanya, iman yang diwarisi anak-anak. Bang, kenapa janji Allah? Seluruh ayat itu bisa saudara baca dan konsepnya sangat jelas. Itu sebab Petrus dalam khotbah di Kisah Rasul di Serambi Salomo dia bilang apa? Bagimu dan anak-anakmu lah janji itu, janji keselamatan. Apakah engkau tidak suka anak-anakmu menerima janji? Saya pikir kita orang yang paling bodoh, bukan? Kita cuma di balik kerja mau nyokolain anak, maka bawalah mereka dibaptis. Tapi ingat, bukan ritual pemenuhan spiritual, itu harus jadi panggilan. Ya, nah inilah kenapa orang percaya dibaptis, sehingga itu menunjukkan sikap iman yang berbeda dengan di sekitar. Mengapa anak-anak dibaptis? Karena perjanjian Allah dengan umatnya dan keturunan mereka yang saya sebut tadi. Anak itu terikat dengan orang tuanya, seperti orang tua terikat dengan siapa? Kristus. Maka dibilang, hierarki itu clear kok dia. Kristus itu kepala rumah tangga. Di rumah tangga kepalanya siapa? Suami. Istri tunduk pada suami. Tapi suami kasih istri. Kebawahnya anak. Ada hierarki. Kristus mengikat jemaat. Jemaat ini ada orang tua dan segala macam terikat dan mereka membawa anaknya kepada Kristus. Itu hierarki biblik. Maka kita tidak seenaknya jadi orang tua lalu masa bodoh pada anak-anak. Kita juga tidak seenaknya jadi masyarakat Kristen lalu masa bodoh terhadap dunia ini. Kita bertanggung jawab. Apa yang mau kita lakukan di dunia ini? Ya, kita punya tanggung jawab yang besar yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Oleh karena itu baptisan kudus adalah tindakan iman, bukan pertimbangan rasio. Saya harap orang tua tidak salah. Ya, tindakan spiritual, bukan sekedar ritual. Maka banyak orang bilang, ya orang itu pada dibaptis anak-anak tuh kelakuannya kacau balau. Lalu ada lagi yang bilang, saya sudah dibaptis waktu anak-anak Pak, lalu saya dibaptis lagi. Sekarang baru saya ngerti. Saya makin bingung lagi. Padahal saya lihat kelakuannya apa, yang bilangnya ngerti. Cuman menurut dia ngerti. Tak ada yang berubah pada diri. Jujurlah pada diri. Kalau engkau berubah bukan karena baptisan itu, karena memang kau berubah dan bertumbuh dalam iman percayamu. Cuma karena ketidaktahuanmu, kau mengikuti tidak pas. Sama seperti orang menikah satu kali dan tidak diulang, begitu orang dibaptis. Sakramen ikatan dengan Kristus. Bagaimana bisa jadi barang ini? Ya, harus hati-hati. Alasan baptisan dewasa karena lahir bukan dalam keluarga Kristen, karena belum dibaptis waktu anak-anak. Percaya Yesusnya dia setelah dewasa, ya. Kemudian inilah kenapa ada baptisan terhadap orang dewasa. Kenapa anak-anak? Kenapa dewasa? Anak-anak bapaknya sudah beriman. Yang dewasa ini lahir di keluarga tidak beriman. Dia besar baru dia mengenal Tuhan. Maka dia menjadi orang beriman. Jadi dia dibaptis. Tapi waktu dia dibaptis, dia menikah punya anak, langsung dia bawa untuk dibaptis. Karena bukan cuma bagi dia janjinya, bagi anak itu juga. Maka di dalam diri anak kita ada gen kita, bukan? Darah kita mengalir. Mestinya ada yang lebih penting dari itu. Iman kita pun ada pada anak itu. Ya. Jadi ini yang menjadi harusnya bagian yang serius yang bisa kita pikirkan, ya. Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian penting yang kita untuk lihat bagaimana memahami seluruh kebenaran itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, menjadi perlu untuk mengerti sepenuhnya apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Jadi, marilah kita dibaptis dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, apakah baptisan adalah sebuah keharusan? Maka jawabnya, ya. Alasan tadi, mengapa harus dibaptis? Bagaimana cara baptisan tergantung oleh tradisi gereja dalam menerjemahkan arti kata baptiso itu. Tapi bahwa dibaptis anak-anak atau dewasa tergantung kamu terlahir sebagai orang percaya atau menjadi percaya setelah dewasa. Tapi kalau kamu orang percaya, bawa anakmu. Bukan tunggu nanti menjadi milik Kristus Tuhan.
Lalu memang ada orang kemudian anak-anak itu bukan dibaptis Pak, diserahkan. Nggak ada di dalam tradisi Alkitab. Diserahkan itu anak itu. Semua rabi datang, orang-orang bawa anaknya ke rabi semua. Cuma salah satu dicatat Alkitab adalah Tuhan Yesus. Mereka bawalah ke rabi Yesus Kristus ini untuk diberkati. Itu umum. Anak-anak bawa ke saya doa, saya berkati. Itu umum. Tindakan rohaniawan itu bukan bagian dari sikap iman orang percaya, bukan. Sehingga ketika biarkanlah anak-anak itu datang padaku, tidak ada kaitannya itu dengan ritual itu sendiri. Semua orang bawa. Kalau itu tindakan ritual, ngapain murid-muridnya marah kan? Jangan ganggu guru-guru lagi capek kan dimarahin. Sebenarnya Yesus biar pinggir. Biarkan anak itu datang padaku, karena dianggap cuma ngeganggu. Lalu dia doa anak-anak. Ini anak-anak begini nih yang punya kerajaan surga. Ya, seperti anak kecil itu. Anak kecil itu kalau A dia bilangnya A, dia tulus tidak tulus. Tapi jangan bilang anak kecil itu belum berdosa. Oh, bodoh kali bahwa anak kecil itu sudah dosa banyak ya. Bukan itu urusannya. Ada orang bilang kita mesti jadi seperti anak kecil dan suci tidak berdosa. Ini yang saya bilang orang Kristen mendadak jadi muslim. Itu tabula rasa. Makanya ya susah saya ngeliat orang Kristen itu kadang-kadang sudah berani ke mimbar tapi belum ngerti sepenuhnya. Jadi kacau balau semua gitu. Mendingan khotbah yang sudah yakin. Yang gak yakin jangan ngomong. Karena itu harus bertanggung jawab pada omonganmu. Supaya jangan jadi menyesatkan ya. Oleh karena itu, dibaptis anak atau dewasa, apakah diperlukan baptisan ulang? Saya jawab tidak. Kenapa? Tidak ada argumentasi Alkitab. Dan yang kedua, orang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada waktu orang-orang di Efesus dibaptis oleh Paulus di Kisah Rasul 19, karena ternyata mereka bilang, kami sudah dibaptis. Loh, dengan baptisan apa? Jadi kamu sudah terima Roh Kudus? Oh belum. Baptisan apa mau dibaptis? Oh baptisan Yohanes Pembaptis. Oke, itu beda. Itu baptisan pertobatan. Itu sangat clear banget kisah. Lalu mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus oleh Paulus. Itu bukan ulang. Pak, waktu yang baptis saya itu pendetanya kacau Pak, tukang mabok terus ngerokok. Waduh, saya berkatnya nggak ada. Nggak ada itu. Mau bajingan pendeta yang membaptis kau, Allah yang bekerja pada dirimu. Tapi jangan juga kau ikut-ikutan jadi bajingan lalu bilang, ini karena pengaruh pendeta kemarin efeknya nih. Loh. Jangan begitu. Tanggung jawab kita. Makanya kita bilang dosa Bapak ditanggung Bapak, dosa anak ditanggung anak. Jadi nggak ada urusan Pak Pendeta itu sudah nggak benar kerjanya atau apa, beres atau apa. Itu harusnya tindakan orang tuamu yang bertanggung jawab. Sudah tahu pendetanya brengsek, anaknya dibawa ke sini. Orang tuanya mesti dimarahin. Habis nggak ada alternatif Pak, gila Pak. Emang kau pikir pendeta satu Pak? Gereja kami cuma satu Pak, tempat lain. Itu kan gereja beda Pak. Siapa bilang gereja beda? Yang bikin beda pendeta. Memang kami yang bikin gereja itu beda. Ya, karena menyangkut aliran uang masuk. Buat Tuhan gereja itu satu. Emang punya siapa gereja? Punya Big Messiah? No! Itu sebab saya akan memilih bicara benar. Suka atau tidak, silakan. Kita bicara kebenaran. Prinsip Alkitab. Nah ini yang kita mesti perhatikan baik-baik. Oleh karena itulah tidak ada perlu baptisan. Satu orang datang sama saya bilang, aduh Pak puji Tuhan saya baru dibaptis kemarin di Yordan. Bukannya kamu sudah dibaptis? Iya Pak, ini yang keempat. Dulu saya nggak ngerti Pak, saya orang Protestan. Dia nggak tahu saya Protestan. Saya ini orang Protestan, lalu saya dibaptis percikan. Apa dibaptis anak-anak? Mana saya ngerti Pak? Terus sudah saya dewasanya saya dibaptis, baru saya ngerti. Nah terus yang ketiga gimana? Waduh waktu itu pindah Pak saya gerejanya Pak. Terus pendeta saya bilang siapa yang baptis? Katanya itu kurang ini, jadi saya dibaptis lagi Pak. Pendeta ini lebih apa khasiatnya lebih banyak. Saya nggak tahu pakai cabai apa pakai merica, saya juga nggak ngerti dah. Dibaptis lagi deh. Udah selam lagi. Baru yang keempat itu yang di sana. Baptis apa lagi kok di sini? Nah aman katanya kan. 7 kali 1, 7 kali katanya keluar masuk. Terus ku tanya, udah sembuh kustamu? Ya ku tanya lah. Oh Bapak ini, lu aman itu karena kustanya kawanku. Apa kusta kau tadi? Ya enggak lah Pak. Lah ngapain kau dibaptis selam udah 7 kali ceplok. Kotor saya harus mayor dan kau bikin dulu.
Maksudnya gembira, saya bercandain. Pak, ini gimana? Ya kalau kau tanya aku, ya nggak bener itu. Tadi saya salah dong tadi Pak. Oh gak tahu lu. Nanyanya belakangan. Kalau nanya awal saya nggak akan bilang kamu iya. Banyak orang minta saya untuk baptis mereka di Sungai Ordan. Saya bilang nggak, katekisasi boleh. Di Jakarta baptis ya kan. Tapi kalau kamu ikut katekisasi di sini, lalu Pak tolong ya saya katekisasi sini udah belajar, mau dibaptis di Sungai Ordan, silakan. Tapi nggak akan kutenggelamkan kok, tetap bersih. Maka di Sungai Ordan itu kalian bisa lihat, ada satu dibaptis selang, cemplung lurus, ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Loh iya, ada yang diputer. Aduh, kalian boleh lihat gereja macam-macam sih. Dari Afrika, dari mana? Lalu ada lagi masuk dipercikin, ada yang diusap. Itu di Sungai Ordan itu macam-macam. Jadi gereja itu datang ke situ itu aja. Ya. Katanya kalau begini tanda simbol mati, datangin ke depan. Kau udah gak mati, kau hidup, jadi kau mesti hormat sama Tuhan ke depan. Alamak. Surga pun bingung, orang ini bikin-bikin aja nih, ngarang-ngarangnya semua gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Mana nih? Klaim bahwa Tuhan Yesus dibaptis selam sehingga orang percaya harus ikut. Sayangnya teks ini dalam bahasa Yunani tidak ya. Jadi Yesus tidak pernah dibaptis selam, itu kesimpulan kita. Maka dikatakan bahwa kalau kata depannya itu apo, bukan ek. Kalau apo itu ini air, segini nih. Kalau ek itu ke dalam tenggelam. Bukan itu yang dipakai. Pada kata keluar dari air itu berarti dia keluar dari dalam airnya sebutut, dia tidak tenggelam. Bahasa Yunani itu clear banget gitu, jelas sekali. Kalau bahasa Yunani. Lalu ditunjuk lagi kisah Rasul lagi, kasus satu lagi siapa namanya ini? Si Filipus ya, dan sida-sida dari Ethiopia. Ya, maka dikatakan keluar dari air, ditafsir sebagai baptis dengan cara selam. Mari kita baca, kalau kalian baca baik-baik bagian itu ya. Padahal bacaan ayat 39 ini dengan jelas menunjukkan keduanya keluar dari air. Artinya apa? Sungguh tidak mungkin mereka diselam dua-dua. Karena dua-duanya nyelam. Filipus yang baptis dan orang itu katanya kan keluar dari air. Kalau itu diterjemahkan tenggelam, artinya dua-dua tenggelam dan dua-dua keluar. Siapa yang membaptis siapa? Dua-dua saling membaptis. Itu aja kesimpulan. Artinya cuma satu, tidak ada kesimpulan satu pun di Alkitab mengatakan baptisan itu diselamkan. Tetapi, awas jangan ngotot juga. Tidak ada juga di Alkitab kesimpulan baptisan itu diperciki. Namun secara logika sederhana, bawalah anak-anakmu. Kalau umur 8 hari 1 hari kita selamkan tuh anak, saya nggak tahu lagi deh tuh. Urusan kalian deh. Saya juga takut nanti nyelemin tuh anak. Mau jadi kayak apa? Ya. Satu, yang kedua, ini hanya etika. Satu orang ngotot setengah mati harus selam. Saya bilang Pak begini, ada satu orang koma, ada di rumah sakit ya tertidur, udah koma semua aja udah susah deh koma. Alat-alat sudah infus, hanya bilang mau terima itu. Mau dibaptis? Ya. Pak, Bapak selam Pak. Oh itu pengecualian katanya. Sorry saya bilang. Kalau you bilang pengecualian artinya nggak mutlak. Tadi kamu bilang harus selam, namanya mutlak. Kalau mutlak tidak bisa diabaikan. Nggak apa-apa dia mati Pak. Pokoknya mesti selam, itu mutlak. Oh lain. Makanya jangan memutlakan yang nggak mutlak. Karena kasus itu banyak. Kita minta pendeta, kita berkati dia, kita doakan dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam sakitnya kadang seminggu kemudian dia meninggal. Yuk pikir baik-baik, jernih. Masa Tuhan kasih kita ketetapan yang susah kita lakukan, yang membuat kita jadi munafik. Itu sebab aku berbahagia ketika Kristus berkata, apa yang masuk ke dalam wujud tidak najis, yang keluar dari dalam mulut mulai yang najis. Karena itu masuk dalam ke perut, udah terbuang ke jamban. Tapi kalau caci maki itu gawat. Kalau Tuhan Yesus bilang nggak boleh makan babi, apalagi minyaknya dan segala macam. Lalu aku pergi ke Jumbo, aku makan. Kau makan babi, minyak babi itu minyak babi. Akan aku nggak tahu. Masa kau nggak tahu? Pokoknya aku nggak lihat. Nah itu kan situasi darurat. Tuhan nggak kasih kita undang-undang yang kita nggak bisa penuhi. Please. Tapi jangan juga karena sudah boleh semuanya, lalu kau sikat seenakmu. Ya. Kau makanlah campur aduk kan? Kau makan durian, kau minum bir, habis itu kau makan lagi udang. Belum tidur kau telan pula sate kambing. Nah, bertemulah kau sama Tuhan.
Walaupun tidak jelas Tuhan yang mana itu kan. Jangan cobai Tuhan alam. Tidak semua yang boleh itu berguna. Tidak semua yang boleh. Jadi kamu mesti memilah-milah. Jadi di dalam bagian seperti ini kalian mesti ngerti dulu konteks Alkitab itu. Tetapi bagaimana Pak kalau ada orang di luar sana baptis? Jangan dimarahin. Biar urusannya masing-masing. Sebab di gereja kita kalau ada orang atestasi pindah, lalu kita mau minta perlakuan nikah, saya tanya udah dibaptis belum? Tapi saya dulu di karismatik, oh enggak apa-apa, surat baptisan ada. Ya udah, saya nggak suruh baptis ulang, saya nggak mau jadi salah. Tuhan bekerja di gereja karismatik. Walaupun mungkin menurut orang karismatik Tuhan nggak kerja di gerejanya Bikman Sirait, ya nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Sehingga dibaptis ulang. Katolik, saya nggak bakal baptis ulang. Katolik sama. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jahat sekali kau. Tapi dia Katolik. Loh, dia Kristen apa bukan? Dia percaya Yesus apa bukan? Jangan bilang dia Katolik apa bukan. Ya, tapi dia mau ikut bimbingan pernikahan. Baru kamu berdeka. Yang perlu kita tanya, kau dibaptis dalam nama siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya sudah lah. Asal jangan dalam nama Simon, Petrus, dan Yohanes. Itu bahaya gitu. Kita nggak terima itu. Ya, saya akan membaptis, saya akan menyampaikan berkat sini pada anak-anak. Tapi semua anak-anak ingat, bukan dari sini berkatnya, dari Tuhan itu. Ya. Itu jangan kau bilang, oh aku diberkati oleh Pak Bikman, kiranya hikmatnya turun atasku. Jangan begitu kan. Kalau kau mau kau pintar, belajar pun mungkin balik. Ya. Sampai jantungmu jebol, baru boleh. Kalau nggak jangan macam-macam lah ya. Malas belajar tapi mau pintar, gak ada ceritanya. Ya, jadi anak-anak mesti punya semangat yang luar biasa. Benar-benar, salah-salah, tapi harus berani hidup benar, baru kamu bisa ngomong benar. Banyak orang tidak suka salahnya diungkap, karena mereka mencintai dosa, mencintai kegelapan, dan mereka bersembunyi. Nah kalau tempat sembunyi dibuka, mereka gelisah. Kita tidak begitu. Ya, saya tidak pernah terlalu pusing takut dengan apapun siapapun. Dalam konteks, saya nggak macam-macamin orang. Ya, jadi anak-anak, yang akan dibaptis dan di sini, perhatikan itu baik-baik. Ya, bagaimana kalian harus bertanggung jawab pada sikap iman kalian, menjalani hari-hari kalian. Kalian akan dibaptis dan di sini, boleh habis itu ikut perjamuan kudus. Ya, tapi tertib. Mulai santun tahu perjamuan kudus itu bukan barang mainan. Ya, bagaimana kerjakan juga dengan sikap iman yang sudah semakin besar, semakin benar. Dan kalian harus jadi orang Kristen yang sungguh. Jangan bicara kenapa hidupku gini, kenapa aku jelek tak ganteng. Itu tidak penting. Tapi penting kau baik apa tidak, benar apa tidak. Kalau orang benar dan baik, Tuhan akan berkati kau. Kau benar dan baik, sekolahmu baik-baik, ya. Lalu kau akan berhasil baik-baik. Kau menjadi orang top. Orang terkenal, sudah kaya, baik. Memang wajahmu jelek, tapi artis jadi ngantri jadi istri. Saya dong, semua itu mau. Susah nyari stok begitu ya. Karena sikap hidup pada akhirnya itulah mahkota. Kekayaan pada akhirnya akan tenggelam. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, Tuhan menolong kita. Amin. Kita kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu. Terus ajar kami hidup di dalam-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami kata.